Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Trisya Nur Azdi Destianti dari jurusan Pendidikan Teknologi Agroindustri Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video K3LH ini, saya akan menjelaskan mengenai bahaya dan kontrol kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak kita kehendaki. Di Indonesia sendiri, sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang telah mengantisipasi dalam hal mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, memberi jalan penyelamatan, dan juga penyelenggaraan latihan penanggulangan kebakaran yang ditetapkan di setiap tempat kerja dari perencanaan sampai ada sanksi hukum terhadap pelanggaran. Terdapat 3 unsur pembentuk kebakaran. Reaksi ketiga unsur tersebut dapat digambarkan dalam segitiga yang disebut segitiga api: panas, bahan bakar, dan oksigen. Pertama, panas. Panas bertindak sebagai sumber pengapian, dan apapun yang mengeluarkan panas dapat menyalakan api. Dengan adanya panas, maka suatu bahan akan mengalami perubahan temperatur. Contoh panas ialah sinar matahari, listrik, gesekan dari 2 benda, dan reaksi kimia. Kedua, bahan bakar. Benda yang mudah terbakar adalah benda yang mempunyai suhu penyalaan rendah. Bahan berbasis karbon atau hidrokarbon merupakan bahan yang mudah terbakar yang sering dihasilkan di tempat kerja. Contoh bahan bakar ialah kayu, kertas, bensin, dan gas LPG. Ketiga, oksigen. Oksigen penting untuk pembakaran biasanya dipasok dari udara di sekitarnya. Namun, oksigen yang ada secara alami dapat ditingkatkan dengan adanya sumber oksigen lain, seperti udara terkompresi, oksigen murni dalam tabung gas yang digunakan untuk pengelasan, atau oleh pembakaran peroksida, nitrat, dan bahan kimia serupa. Dalam proses pembakaran, oksigen merupakan alat oksidasi. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4/Men/1980, kebakaran diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Pertama, kebakaran kelas A. Kedua, kebakaran kelas B. Ketiga, kebakaran kelas C. Dan keempat, kebakaran kelas D. Kebakaran kelas A adalah kebakaran dari jenis padat kecuali logam. Kelas ini mempunyai ciri jenis kebakaran yang meninggalkan arang dan debu. Unsur bahan yang terbakar biasanya mengandung karbon. Aplikasi pemadam yang cocok adalah bahan jenis basah, yaitu air. Prinsip kerja air dalam memadamkan api adalah menyerap kalor dan dapat menembus bagian dalam. Kebakaran kelas B adalah kebakaran dari jenis air dan gas. Kelas ini terdiri dari unsur bahan-bahan yang mengandung hidrokarbon dari produk minyak bumi dan turunan kimianya. Aplikasi media pemadam yang cocok untuk bahan cair adalah bahan dari jenis busa. Prinsip kerja busa dalam memadamkan api adalah menutup permukaan cairan yang akan mengapung pada permukaan. Sedangkan aplikasi media pemadam yang cocok untuk bahan gas adalah jenis bahan pemadam yang bekerja atas dasar substitusi oksigen atau memutuskan reaksi berantai, yaitu jenis tepung kimia kering atau gas karbon dioksida. Kebakaran kelas C adalah kebakaran pada listrik yang bertegangan. Aplikasi media pemadam yang cocok untuk kelas C adalah bahan jenis kering, yaitu tepung kimia kering dan gas karbon dioksida.
Kebakaran kelas D adalah kebakaran dari bahan logam. Pada prinsipnya, semua benda dapat terbakar termasuk logam. Hanya tergantung nilai titik nyalanya. Kebakaran logam memerlukan pemanasan awal yang tinggi dan akan menimbulkan temperatur yang sangat tinggi pula. Bahan pemadam untuk kebakaran logam tidak dapat menggunakan air dan bahan pemadam seperti pada umumnya. Justru akan menimbulkan bahaya. Maka harus dirancang secara khusus yang prinsip kerjanya adalah menutup permukaan bahan yang terbakar dengan cara menimbun. Aplikasi media pemadam yang cocok adalah dengan tepung kimia kering dan karbon dioksida. Ada 3 jenis tingkatan istilah dalam bahaya kebakaran menurut Astra International pada tahun 2001. Pertama, bahaya kebakaran tingkat ringan. Kedua, bahaya kebakaran tingkat sedang. Ketiga, bahaya kebakaran tingkat tinggi. Bahaya kebakaran tingkat ringan yaitu jenis kebakaran dengan hunian yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, sehingga menjalarnya api rendah. Contohnya yaitu tempat ibadah, rumah makan, sekolah, kantor, dan rumah sakit. Bahaya kebakaran tingkat sedang yaitu jenis kebakaran dengan hunian yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, sehingga menjalarnya api cukup berat. Contohnya ialah pabrik makanan, bengkel mobil, dan pabrik ban. Bahaya kebakaran tingkat tinggi yaitu jenis kebakaran dengan hunian yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, sehingga menjalarnya api sangat tinggi dan cepat. Contohnya yaitu pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi, pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik cat, dan pabrik bahan peledak. Dalam semua kasus, penilaian harus mempertimbangkan bagaimana risiko dapat diminimalkan. 1. Kebijakan kerja umum. Misalnya, dilarang merokok. 2. Praktik kerja khusus. Misalnya, pembuangan limbah secara lebih sering, mengurangi penggunaan bahan yang mudah terbakar, atau menggunakan instalasi listrik tetap. 3. Kondisi fisik tempat. Misalnya, penyegelan celah di sekitar pipa yang berada di antara ruangan. Meskipun upaya utama ialah harus mengurangi kemungkinan timbulnya api, tetapi pertimbangan harus diberikan. Bagaimana kebakaran harus ditangani jika tindakan pencegahan tidak efektif. 1. Sistem peringatan, alarm dan detektor. 2. Perlengkapan pemadam kebakaran. 3. Prosedur evakuasi dan rute pelarian, termasuk rambu dan lampu darurat. 4. Prosedur pengujian, pemeliharaan dan inspeksi, termasuk latihan kebakaran. Kebakaran hanya dapat dimulai ketika sumber penyalaan bersentuhan dengan beberapa bahan yang mudah terbakar. Jika kebakaran terjadi, penting untuk mencegah atau meminimalkan penyebarannya. Pencegahan kebakaran didasarkan pada 2 prinsip. 1. Mengontrol sumber penyalaan potensial. 2. Mengontrol bahan yang mudah terbakar.
Kebakaran di tempat kerja dimulai ketika panas dihasilkan oleh proses kerja yang disengaja atau oleh kecelakaan bertindak sebagai sumber pengapian pada bahan yang mudah terbakar. Setelah kebakaran dimulai, api dapat menyebar dengan cepat melalui metode perpindahan panas. Partikel bahan yang terbakar terbang dan dapat membakar bahan mudah terbakar lebih lanjut. Karena lebih banyak bahan terbakar dan panas meningkat, maka volume gas dan asap ini tumbuh dan kecepatan arus konveksi meningkat, membantu penyebaran api. Panas juga dapat disebarkan melalui konduksi yang memungkinkan api untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Kerugian karena kebakaran memiliki biaya yang sangat besar, baik finansial maupun manusia, untuk industri dan masyarakat, dan sebagian besar kebakaran dapat dicegah. Gangguan bisnis dalam bentuk kerugian produksi, kehilangan, cedera, dan hilangnya nyawa seringkali bisa melumpuhkan. Tindakan pencegahan atau preventif merupakan segala upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi. 1. Bijak menggunakan listrik dan peralatannya. 2. Jauhkan barang-barang pemicu api di tempat yang jauh dari jangkauan api dan anak-anak. 3. Bijak menggunakan tabung dan kompor gas. 4. Sediakan alat pemadam kebakaran. 5. Waspada terhadap rokok. Tindakan pemadaman atau represif sebagai upaya memperkecil kerugian yang ditimbulkan dan mencegah kebakaran tidak meluas. 1. Memadamkan dengan menggunakan alat-alat pemadam api yang sesuai. 2. Berusaha untuk tetap tenang. 3. Hubungi kantor unit pemadam kebakaran setempat. 4. Evakuasi diri dengan menggunakan tangga. Memadamkan api didasarkan pada menghilangkan satu atau lebih sisi segitiga api, yaitu dengan menghapus panas, menghapus bahan bakar, dan melepaskan oksigen. Kepunahan oleh proses ini dikenal sebagai pendinginan. Contoh paling umum yang digunakan untuk memadamkan api ialah dengan menggunakan air. Kepunahan oleh proses ini dikenal sebagai kelaparan. Contohnya ialah dengan menjauhkan material yang mudah terbakar dari sumber api. Kepunahan oleh proses ini dikenal sebagai pencekikan. Metode mencekik yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan selimut busa atau selimut api. Suatu peristiwa kebakaran akan sangat luas sekali dampaknya, dan bahkan kadang akan berpengaruh pada segala bidang, baik pada saat kejadian maupun sesudahnya. Kerugian ini antara lain: pertama, korban manusia, seperti luka ringan atau berat, cacat permanen, bahkan meninggal dunia. Kedua, harta benda, kerugian yang bersifat fisik. Ketiga, kerusakan lingkungan, rusaknya pemukiman penduduk atau hutan. Keempat, terganggunya proses produksi barang dan jasa. Kelima, secara moral dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketenangan masyarakat.